Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi tentang pengolahan data, yaitu kita akan belajar bagaimana caranya menentukan rata-rata atau MEAN. Untuk lebih jelasnya, yuk simak bersama video pembelajaran berikut ini. Pada materi pengolahan data, KD yang akan kita pelajari yaitu KD pengetahuan 3.8 dan KD keterampilan 4.8. Pada pengolahan data KD 3.8, nilai rata-rata suatu data atau MEAN dapat diperoleh dengan menjumlahkan nilai seluruh data lalu dibagi dengan banyaknya data. Nah, rumus rata-rata dapat dituliskan seperti berikut ya, sama dengan jumlah nilai seluruh data dibagi banyak data. Yang pertama, kita akan menentukan rata-rata dalam bentuk daftar. Nah, berikut terdapat data penjualan buah apel dalam kilogram selama seminggu. Kita akan menentukan rata-rata penjualan apel setiap harinya. Penyelesaiannya adalah rata-rata penjualan apel setiap hari dapat ditentukan dengan cara berikut, yaitu kita gunakan rumus rata-rata, sama dengan jumlah seluruh penjualan apel dibagi banyak hari. Nah, penjualan apel selama seminggu ini kita jumlahkan semuanya, yaitu 12 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 16 ditambah 14 ditambah 10 ditambah 11. Kemudian dibagi dengan banyak harinya. Nah, karena penjualan apelnya selama seminggu, dalam seminggu kan ada 7 hari, maka banyak harinya ada 7, dibagi 7 ya, sama dengan 98 dibagi 7, sama dengan 14. Jadi, rata-rata penjualan apel setiap hari adalah 14 kg. Yang kedua, kita akan menentukan rata-rata dalam bentuk tabel. Berikut data banyak setiap jenis buku yang ada di perpustakaan sekolah. Tentukan rata-rata banyak setiap jenis buku. Penyelesaiannya sama seperti tadi, kita gunakan rumus rata-rata, sama dengan jumlah seluruh buku dibagi banyak jenis buku. Nah, jumlah seluruh buku ini kita jumlahkan semuanya ya, 36 ditambah 42 ditambah 84 ditambah 26. Dibagi jenis bukunya ada 4, sama dengan 188 dibagi 4 sama dengan 47. Jadi, rata-rata banyak setiap jenis buku yang ada di perpustakaan sekolah tersebut adalah 47 buku. Yang ketiga, kita akan menentukan rata-rata dalam bentuk diagram batang. Berikut, diagram batang banyak telur yang dihabiskan selama seminggu di sebuah rumah makan. Kita akan menentukan rata-rata banyak telur yang dihabiskan setiap harinya. Penyelesaiannya, kita masukkan rumus rata-rata yaitu jumlah seluruh telur dibagi banyak hari. Nah, jumlah seluruh telurnya ini yang dihabiskan dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, kita jumlahkan semuanya ya. 30 ditambah 45 ditambah 60 tambah 55 dan seterusnya. Kemudian dibagi dengan banyak hari ya, karena seminggu maka dibagi dengan 7. Sama dengan 350 dibagi 7 yaitu 50. Jadi rata-rata banyak telur yang dihabiskan setiap hari di rumah makan tersebut adalah 50 butir. Kemudian yang keempat, kita akan menentukan rata-rata dalam bentuk diagram garis. Nah, berikut diagram garis pengunjung kebun binatang selama 5 bulan, mulai dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember. Nah, kita akan menentukan rata-rata banyak pengunjung di kebun binatang setiap bulannya. Penyelesaiannya adalah kita masukkan rumus rata-rata yaitu jumlah seluruh pengunjung dibagi banyak bulan. Nah, pengunjung pada bulan Agustus adalah 250, kemudian pada bulan September adalah 200, dan seterusnya kita jumlahkan sampai dengan pengunjung pada bulan Desember yaitu 275. Dibagi banyak bulannya, 5 bulan, yaitu dibagi 5 ya, sama dengan 1275 dibagi 5, sama dengan 255. Jadi, rata-rata banyak pengunjung di kebun binatang tersebut setiap bulan adalah 255 orang. Dan yang terakhir, kita akan menentukan rata-rata dalam bentuk diagram gambar. Nah, berikut terdapat diagram gambar banyak siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang tidak masuk sekolah dalam 5 hari. Nah, di sini
ada gambar orang ya. Satu gambar orang itu mewakili satu siswa. Nah, kita akan menentukan rata-rata banyak siswa yang tidak masuk sekolah setiap harinya. Penyelesaiannya sama seperti sebelumnya, kita gunakan rumus rata-rata, sama dengan jumlah siswa yang tidak masuk dibagi banyak hari. Nah, kita lihat pada hari Senin di sini dilambangkan dengan gambar 6 orang ya. Nah, kalau satu orang itu mewakili satu siswa, maka kalau ada gambar 6 orang berarti mewakili 6 siswa. Ya, kemudian pada hari Selasa ada gambar 4 orang. Nah, jadi berarti pada hari Selasa itu 4 siswa yang tidak masuk. Nah, tinggal kita jumlahkan ya semuanya ya, yaitu 6 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 5 dibagi 5 hari ya, sama dengan 20 dibagi 5 sama dengan 4. Jadi, rata-rata banyak siswa yang tidak masuk sekolah setiap harinya adalah 4 orang. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Demikian materi yang dapat Bu Yeni sampaikan terkait materi pengolahan data, yaitu tentang bagaimana caranya menentukan rata-rata atau menentukan mean. Semoga penjelasan dari Bu Yeni dapat kalian pahami ya. Supaya kalian lebih paham, kalian dapat berarti soal yang sudah Bu Yeni cantumkan di LMS. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.